Benarkah tidak boleh keluar di saat maghrib? Pemirsa beriman, maghrib merupakan waktu untuk menjalankan sholat 3 rakaat. Saat memasuki waktu maghrib, para orang tua biasanya menyuruh anak-anak mereka untuk masuk ke dalam rumah dan juga langsung menghentikan segala aktivitas yang terjadi di luar rumah. Lambat laun larangan ini menjadi kebiasaan yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, istilah larangan ini dikenal dengan nama pamalik, dan seringkali istilah pamalik disangkut pautkan dengan larangan yang berlaku di dalam masyarakat. Benarkah dalam Islam kita tidak boleh keluar saat senja atau maghrib? Dan mengapa hal tersebut dilarang? Berikut tim berita Islami masa kini menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa beriman, memang benar bahwa terdapat larangan untuk keluar di waktu maghrib. Maghrib merupakan permulaan waktu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata maghrib ini berkaitan dengan tempat yang artinya barat. Adapun kata maghrib juga berasal dari istilah bahasa Arab, yaitu garabi, yang bermaksud terbenam. Jadi maghrib diartikan sebagai barat yang merupakan tempat terbenamnya matahari. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Ternyata terdapat banyak alasan mengapa keluar di saat maghrib tidak diperbolehkan. Alasan tersebut ialah, pemirsa beriman, terdapat banyak misteri yang berkaitan dengan waktu maghrib. Namun yang berkaitan dengan waktu maghrib ini sejatinya bersumber dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Jabir. Rasulullah bersabda, ketika malam turun, dekatkanlah anak-anak kalian kepadamu, karena waktu itu setan berkeliaran. Sejam kemudian kalian dapat melepaskan mereka, dan tutuplah pintu-pintu rumahmu dan sebutlah nama Allah. Padamkanlah lampu dan sebutlah nama Allah. Tutuplah minumanmu dan sebutlah nama Allah. Tutuplah juga bejanamu dan sebutlah nama Allah, sekalipun hanya dengan meletakkan sesuatu di atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Selain karena banyaknya setan yang berkeliaran di waktu maghrib, alasan lainnya ialah pada saat maghrib, setan dapat masuk ke rumah kita. Golongan setan yang masuk ke rumah kita melalui celah pintu yang terbuka akan menumpang dan menginap. Bahkan mereka juga bisa ikut mencicipi makanan yang terhidang di dalam rumah kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita melalui sabdanya yang berbunyi, apabila seorang itu memasuki rumahnya dan mengingat Allah dengan membaca bismillah ketika memasukinya dan ketika ingin makan, maka setan akan berkata kepada golongannya, kalian tidak memiliki tempat untuk bermalam dan tidak juga makanan malam. Sebaliknya, apabila seorang itu memasuki rumah dan tidak mengingat Allah ketika memasukinya, setan berkata kepada golongannya, kalian telah mendapat tempat bermalam. Hadis riwayat Muslim. Perintah Rasulullah untuk menutup makanan dan minuman tujuannya ialah untuk kebaikan umat manusia, karena makanan dan minuman yang terbuka akan mudah dimasuki mikroorganisme yang dapat mencemarkan makanan yang akan kita konsumsi. Karena kita tahu bahwa virus serta bakteri memiliki banyak cara untuk masuk ke dalam tubuh kita, antara lain lewat udara. Sedangkan perintah Rasulullah untuk menutup pintu tidak lain untuk melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk, karena setan akan berkeliaran di waktu maghrib dan kita tidak bisa melihatnya. Namun setan dari kalangan bangsa jin dapat melihat kita. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-A'raf yang artinya, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Pemirsa beriman, alasan lain adanya pamali keluar di waktu maghrib ialah, maghrib merupakan waktu tukang sihir melakukan kejahatan. Ketika datangnya maghrib yang merupakan tanda awalnya malam, Allah menyuruh kita untuk berlindung dari kejahatan malam. Kejahatan malam yang dimaksud di sini ialah kejahatan yang dilakukan oleh tukang sihir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakan
Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat maghrib menjelang. Dan perisai yang paling baik bagi kita untuk berlindung ialah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca Bismillah dalam setiap perbuatan. Salah satunya ialah saat kita memasuki kamar mandi, karena doa dan basmalah yang diucapkan akan membuat para syaitan terhalang untuk mengganggu kita. Selain itu, Rasulullah juga mengamalkan membaca surat Al-Falaq saat beranjak tidur. Adapun manfaat membaca surat Al-Falaq ini ialah agar kita terhindar dari segala jenis sihir yang dikirimkan oleh orang yang mempunyai niat jahat terhadap kita. Pemirsa beriman, alasan lain mengapa tidak diperbolehkan keluar di saat maghrib ialah karena malam merupakan waktu untuk beristirahat. Ketika tiba waktu maghrib, tidak ada salahnya jika kita menghentikan aktivitas sejenak untuk melaksanakan sholat maghrib. Karena waktu maghrib yang singkat, maka tidak ada salahnya jika kita menyegerakan sholat maghrib. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan waktu malam untuk beristirahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian yang melindungi, dan kami telah menjadikan siang dengan cahaya terangnya sebagai masa untuk mencari rezeki." Quran Surah An-Naba ayat 9 hingga 11. Pemirsa beriman, tidak dapat dipungkiri bahwa di antara kita terkadang masih berada di luar rumah saat maghrib. Terlebih lagi para ayah yang harus bekerja untuk mencari nafkah. Hal tersebut diperbolehkan dengan catatan kita tidak lupa untuk melakukan salat maghrib tepat waktu dan juga memperbanyak istighfar, tahmid, takbir, tahlil serta bersalawat. Adapun doa yang dapat kita baca pada waktu maghrib ialah Bismillahirrahmanirrahim, la yaduru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Karena waktu maghrib termasuk waktu yang mulia dan dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah. Bagaimana pemirsa? Sudah jelas bukan bahwa terdapat alasan yang jelas mengapa kita tidak diperbolehkan keluar di saat maghrib. Setelah melakukan aktivitas seharian penuh, alangkah baiknya jika kita berdiam diri di rumah pada waktu maghrib. Beristirahat yang dimaksud ialah dengan menjalankan salat maghrib secara berjamaah dan juga mengumpulkan bekal untuk di akhirat dengan cara berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita ketemu kembali dalam acara yang bisa menumbuhkan ruhiyah kita ya. Insya Allah keimanan kita juga bertambah bersama saya Fahrul Gunawan. Ya, dan saya Zaskia Mika. Dan tadi pemirsa, untuk berita awal kita sudah melihat berita yang menarik dan sangat penting sekali. Dulu kita juga pernah membahas, jadi ketika waktunya sudah mulai mau masuk maghrib, Rasulullah tuh menganjurkan kita untuk menutup jendela-jendela di rumah juga. Jadi sebenarnya apa yang orang tua kita katakan, nggak boleh, harus di rumah, itu ternyata benar juga ya. Betul banget, tadi juga udah dijelasin. Nah baik pemirsa, setelah ini kita akan memberikan pembahasan yang sangat menarik, yaitu tentang hak sepatu hak wanita. Nah hak ini nih sepatu. yang suka pakai high heels. Ya. Nanti kita mau bahas bagaimana hukumnya. Nah makanya jangan setinggi kemana-mana. apa bolehnya. Iya betul sekali. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini. Nah, para wanita penting untuk menyimak berita
berita yang berikut ini. Betul Ini sekali. mengenai hak sepatu. Wah, kalau wanita kan paling seneng tuh kalau haknya tinggi kan. Iya, kayaknya kadang-kadang soalnya terus terang kadang-kadang kalau kita pakai sepatu hak tinggi, rasanya tuh lebih pede. Nggak Oh, tahu iya? kenapa. Iya, tapi saya juga agak khawatir karena ternyata kita mau bahas tentang sepatu hak tinggi pada perempuan. Ada apa sih emangnya? Langsung saja kita saksikan. Ini dia beritanya. Wanita versus sepatu hak tinggi. Pemirsa beriman, kita pasti tak asing lagi jika mendengar kata sepatu hak tinggi. Seperti namanya, sepatu hak tinggi, yakni untuk menunjang penampilan agar tampil lebih percaya diri. Tak sedikit perempuan yang bersedia menghabiskan banyak uang untuk hak tinggi. Bahkan mereka rela menahan rasa sakit yang timbul setelah 1 jam menggunakan sepatu. Sedangkan perbuatan para wanita Bani Israel ini ditiru oleh wanita-wanita di zaman sekarang. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu wanita Bani Israel mengambil kaki-kaki dari kayu untuk menarik perhatian para laki-laki di masjid. Maka Allah haramkan masjid kepada mereka dan diberikan haid yang panjang. Hadis riwayat Abdur Razak dalam Al-Ausnaf 5114 sahih. Penggunaan sepatu atau sandal hak tinggi juga akan membuat penggunanya terjebak ke dalam dosa tabarruj.